Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, belakangan mulai santer dibahas isu duet antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 mendatang. Hal ini untuk mewujudkan dua paslon untuk Pilpres mendatang. Terkait isu tersebut, Ganjar Pranowo kemudian buka suara. Ia mengatakan peluang duet Ganjar Prabowo di Pilpres 2024 mungkin saja terjadi. Menurutnya, semua peluang masih bisa terjadi sebelum KPU berikan bocoran sosok tersebut. Hasto kemudian menambahkan pengumuman cawapres akan dilakukan, tinggal menunggu momennya saja. Bisa jadi sebelum atau justru saat masa pendaftaran Capres-Cawapres. Berbagai aspek yang sifatnya strategis. Ada elemen of surprise-nya, ada kalkulasi elektoralnya, ada kalkulasi terkait dengan bagaimana terjadinya dukungan dari rakyat, kesiapan dari seluruh tim pemenangan. Yang jelas hari ini tim pemenangan nasional semakin memantapkan bangunan yang sangat penting tentang nilai-nilai moral dari pemimpin. Ya, silakan. Langsung aja, Mas. Langsung aja deh. Ya, Bapak-bapak sekjen sekalian, saya Rian dari kompas.com. Mau nanya aja, apakah update rapat hari ini ada juga update terkait posisi-posisi dari TPN, misalnya seperti wakil ketua, selain bendahara dan struktural elit lainnya. Nah, apakah sudah ada di dalam rapat hari ini, dan mungkin bisa diupdate Mas dan Bapak sekalian itu, apakah juga ada info update terkait partai politik yang bakal merapat lagi nih ke mengusung Mas Ganjar nih, karena kan kemarin kan kita tahu bersama bahwa Partai Demokrat yang sebelumnya digadang-gadang bakal merapat ini kan kemudian malah ke Pak Prabowo. Nah, apakah ada update itu, Mas? Terima kasih sebelumnya. Saudara, para petinggi partai politik pengusung Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres mendatang menggelar pertemuan pada Rabu 20 September 2023. Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto kemudian membocorkan hasil pertemuan tersebut. Yandri menegaskan pertemuan para sekjen parpol anggota Koalisi Indonesia Maju tersebut tidak membahas soal sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. Hal ini karena cawapres merupakan hak para ketua umum. Ia lalu mengatakan pertemuan antara para sekjen ini membahas soal program-program pemenangan Prabowo. Yandri menambahkan para petinggi parpol Koalisi Indonesia Maju tersebut telah membentuk kelompok kerja terkait konten yang akan dikampanyekan oleh Prabowo. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen Partai Golkar, Ludwig F. Paulus, setelah pertemuan tertutup para petinggi parpol KIM selama kurang lebih 3 jam di DPP Partai Golkar Jakarta Barat. Mereka membentuk tim konten 17845 yang berfilosofi 17 program prioritas, 8 program cepat, dan 45 pakar yang akan mengawasi untuk membentuk konten. Dari tataran strategis sampai tataran operasional itu narasi yang dibangun sama, dan dari waktu ke waktu tentunya itu sama, tidak berubah-ubah, tetapi tentunya ada rel-rel yang harus disebut. Kemudian apa produk yang kita harapkan dari ini? Kita harapkan produknya yang diharapkan dalam waktu tidak berlama, karena gini ya, tadi mungkin sudah dengar Komisi 2 dengan KPU telah menyepakati bahwa waktu pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden adalah tanggal 19 sampai 25 Oktober ya. Setelah itu akan ada tentunya itu termasuk verifikasi di situ. Setelah itu akan memasuki penetapan. 3 hari dari waktu penetapan, yaitu kira-kira 23 November sudah mulai kampanye. 26 itu sudah penetapan.
Mulai kampanye 28, artinya waktu sudah sangat mendesak, sehingga pokja konten ini memang dikejar kita ya untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Nah, digunakan apa produk-produknya? Kita juga sudah sepakati tadi. Pertama, kita gunakan untuk penyusunan visi dan misi. Saudara, beberapa waktu lalu Baca Pres Prabowo Subianto sempat diterpa berita bohong yang menyebut dirinya melakukan penamparan dan mencekik terhadap wamen. Konten itu satu diantaranya dibagikan oleh Rudy S. Kamri melalui kanal YouTube Kanal Anak Bangsa. Kini Rudy S. Kamri telah meminta maaf dan memilih untuk menghapus konten hoax soal Prabowo. Permintaan maaf itu disampaikan oleh Rudy Kamri melalui kanal YouTube-nya. Rudy S. Kamri tersadar setelah mendapatkan informasi dan klarifikasi dari berbagai pihak, termasuk penjelasan dari Presiden. Informasi di konten yang dibuatnya ternyata tidak benar. Ia meminta maaf kepada Prabowo Subianto lantaran sudah begitu saja mempercayai informasi di kanal YouTube Seaword TV. Rudy menyatakan pihaknya tetap berkomitmen tidak akan menyebarkan hoax dan fitnah. Menurutnya, hal ini adalah pembelajaran yang terbaik untuk dirinya secara pribadi dan kanal Anak Bangsa. Diketahui saudara, buntut penyebaran konten itu, relawan Prabowo Mania 08 telah berencana untuk melaporkan penyebarnya ke kepolisian. Namun masih belum diketahui akankah Rudy S. Kamri masih dilaporkan selesai membuat permintaan maaf ke Prabowo. Rudy S. Kamri diketahui menjadi pegiat media sosial yang turut menyebarkan berita bohong Prabowo Subianto menampar dan mencekik wamen. Namun kini Rudy telah menyampaikan permintaan maaf terkait penyebaran tersebut serta mengakui kesalahannya, yakni begitu saja mempercayai berita di Seaword TV. Rudy S. Kamri ternyata bukanlah sosok yang asing. Ia memiliki banyak kontroversi sebelumnya. Rudy S. Kamri pernah berseteru dengan pendiri Partai Demokrat yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Rudy dianggap tidak sopan terhadap SBY dalam kasus sumbangan Mukidi senilai 2 triliun rupiah lalu. Hal ini karena Rudy membandingkan SBY dengan almarhum Mukidi Tio. Rudy menyebut Mukidi menyumbang uang sementara SBY menyumbang doa. Ternyata sumbangan almarhum Mukidi Tio tersebut Jakarta Pusat pada Rabu 20 September 2023. Meski begitu, Ganjar enggan mengomentari kemungkinan duet lebih lanjut. Ia lalu mengatakan nama cawapres pendampingnya sudah mengerucut pada satu nama, yakni Menko Polhukam Mahfud MD. Sementara itu, Saudara Sekjen PDIP Hasto Kristianto memastikan akan ada kejutan untuk mengumumkan bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Namun Hasto tidak memberikan bocoran sosok tersebut. Hasto kemudian menambahkan pengumuman cawapres akan dilakukan, tinggal menunggu momennya saja. Bisa jadi sebelum atau justru saat masa pendaftaran capres-cawapres. Berbagai aspek yang sifatnya strategis. Ada elemen of surprise-nya, ada kalkulasi elektoralnya, ada kalkulasi terkait dengan bagaimana
terjadinya dukungan dari rakyat, kesiapan dari seluruh tim pemenangan. Yang jelas hari ini tim pemenangan nasional semakin memantapkan langkah-langkah strategisnya, termasuk persiapan ya pembentukan tim pemenangan di daerah-daerah, sehingga pada saat pendaftaran nanti visi misi calon presiden dan calon wakil presiden, tim pemenangan nasional itu semuanya siap untuk diserahkan. Yang saat ini sedang tahap finalisasi terkait dengan visi misi calon presiden dan calon wakil presiden. Apalagi kemarin Pak Ganjar sudah bercermin dengan menampilkan suatu gambaran tentang ya kepemimpinan yang harus dijalankan, amanahnya dari orang tuanya, amanah dari rakyat. Nah, ini menjadi suatu bangunan yang sangat penting tentang nilai-nilai moral dari pemimpin. Ya, silakan. Langsung aja Mas, langsung aja deh. Ya, Bapak-bapak sekjen sekalian, saya Rian dari kompas.com. Mau nanya aja, apakah update rapat hari ini ada juga update terkait posisi-posisi dari TPN, misalnya seperti wakil ketua selain bendahara dan struktural elit lainnya. Nah, apakah sudah ada di dalam rapat hari ini, dan mungkin bisa diupdate Mas dan Bapak sekalian itu, apakah juga ada info update terkait partai politik yang bakal merapat lagi nih ke mengusung Mas Ganjar nih, karena kan kemarin kita tahu bersama bahwa Partai Demokrat yang sebelumnya digadang-gadang bakal merapat ini kan kemudian malah ke Pak Prabowo. Nah, apakah ada update itu Mas? Terima kasih sebelumnya. Saudara, para petinggi partai politik pengusung Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres mendatang menggelar pertemuan pada Rabu 20 September 2023. Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto kemudian membocorkan hasil pertemuan tersebut. Yandri menegaskan pertemuan para sekjen parpol anggota Koalisi Indonesia Maju tersebut tidak membahas soal sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. Hal ini karena cawapres merupakan hak para ketua umum. Ia lalu mengatakan pertemuan antara para sekjen ini membahas soal program-program pemenangan Prabowo. Yandri menambahkan para petinggi parpol Koalisi Indonesia Maju tersebut telah membentuk kelompok kerja terkait konten yang akan dikampanyekan oleh Prabowo. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen Partai Golkar, Ludwig F. Paulus, setelah pertemuan tertutup para petinggi parpol KIM selama kurang lebih 3 jam di DPP Partai Golkar Jakarta Barat. Mereka membentuk tim konten 17845 yang berfilosofi 17 program prioritas, 8 program cepat, dan 45 pakar yang akan mengawasi untuk membentuk konten. Dari tataran strategis sampai tataran operasional, itu narasi yang dibangun sama. Dan dari waktu ke waktu tentunya itu sama, tidak berubah-ubah, tetapi tentunya ada rel-rel yang harus disebut. Kemudian apa produk yang kita harapkan dari ini? Kita harapkan produknya yang diharapkan dalam waktu tidak berlama, karena gini ya, tadi mungkin sudah dengar Komisi 2 dengan KPU telah menyepakati bahwa waktu pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden adalah tanggal 19 sampai 5 Oktober ya. Setelah itu akan ada tentunya itu termasuk verifikasi di situ. Setelah itu akan memasuki penetapan. 3 hari dari waktu penetapan, yaitu kira-kira 23 November sudah mulai kampanye. 26 itu sudah penetapannya. 28 mulai kampanye. 28 artinya waktu sudah sangat mendesak, sehingga pokja konten ini memang dikejar kita ya untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Nah, digunakan apa produk-produknya? Kita juga sudah sepakati tadi. Pertama, kita gunakan untuk penyusunan
Saudara, beberapa waktu lalu baca pres Prabowo Subianto sempat diterpa berita bohong yang menyebut dirinya melakukan penamparan dan mencekik terhadap wamen. Konten itu satu diantaranya dibagikan oleh Rudy S. Kamri melalui kanal YouTube Kanal Anak Bangsa. Kini Rudy S. Kamri telah meminta maaf dan memilih untuk menghapus konten hoax soal Prabowo. Permintaan maaf itu disampaikan oleh Rudy Kamri melalui kanal YouTube-nya. Rudy S. Kamri tersadar setelah mendapatkan informasi dan klarifikasi dari berbagai pihak, termasuk penjelasan dari Presiden. Informasi di konten yang dibuatnya ternyata tidak benar. Ia meminta maaf kepada Prabowo Subianto lantaran sudah begitu saja mempercayai informasi di kanal YouTube Seaworld TV. Rudy menyatakan pihaknya tetap berkomitmen tidak akan menyebarkan hoax dan fitnah. Menurutnya, hal ini adalah pembelajaran yang terbaik untuk dirinya secara pribadi dan kanal Anak Bangsa. Diketahui saudara, buntut penyebaran konten itu, relawan Prabowo Mania 08 telah berencana untuk melaporkan penyebarnya ke kepolisian. Namun masih belum diketahui akankah Rudy S. Kamri masih dilaporkan selesai membuat permintaan maaf ke Prabowo. Rudy S. Kamri diketahui menjadi pegiat media sosial yang turut menyebarkan berita bohong Prabowo Subianto menampar dan mencekik wamen. Namun kini Rudy telah menyampaikan permintaan maaf terkait penyebaran tersebut serta mengakui kesalahannya, yakni begitu saja mempercayai berita di Seaworld TV. Rudy S. Kamri ternyata bukanlah sosok yang asing. Ia memiliki banyak kontroversi sebelumnya. Rudy S. Kamri pernah berseteru dengan pendiri Partai Demokrat yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Rudy dianggap tidak sopan terhadap SBY dalam kasus sumbangan Mukidi senilai 2 triliun rupiah lalu. Hal ini karena Rudy membandingkan SBY dengan almarhum Mukidi Tio. Rudy menyebut Mukidi menyumbang uang sementara SBY menyumbang doa. Ternyata sumbangan almarhum Mukidi Tio tersebut bohong dan Rudy menjadi bulan-bulanan politisi Partai Demokrat. Rudy S. Kamri juga pernah berseteru dengan keluarga Yusuf Kala. Ia bahkan dilaporkan ke polisi oleh keluarga Yusuf Kala karena dianggap mencemarkan nama JK. Rudy juga pernah menyenggol Ridwan Kamil atas pembangunan Masjid Al-Mumtaz di Islamic Center Cimaung, Kabupaten Bandung. Ia menyebut Ridwan Kamil mengemis dana untuk pembangunan masjid tersebut. Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, belakangan mulai santer dibahas isu duet antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 mendatang. Hal ini untuk mewujudkan dua paslon untuk Pilpres mendatang. Terkait isu tersebut, Ganjar Pranowo kemudian buka suara. Ia mengatakan peluang duet Ganjar Prabowo di Pilpres 2024 mungkin saja terjadi. Menurutnya semua peluang masih bisa terjadi sebelum KPU menetapkan. Hal itu Ganjar sampaikan saudara saat ditemui di gedung High-End Jakarta Pusat pada Rabu 20 September 2023. Meski begitu, Ganjar enggan mengomentari kemungkinan duet lebih lanjut. Ia lalu mengatakan nama cawapres pendampingnya sudah mengerucut pada satu nama,
yakni Menko Polhukam Mahfud MD. Sementara itu, Saudara Sekjen PDIP Hasto Kristianto memastikan akan ada kejutan untuk mengumumkan bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Namun Hasto tidak memberikan bocoran sosok tersebut. Hasto kemudian menambahkan pengumuman cawapres akan dilakukan, tinggal menunggu momennya saja. Bisa jadi sebelum atau justru saat masa pendaftaran capres-cawapres. Berbagai aspek yang sifatnya strategis. Ada elemen of surprise-nya, ada kalkulasi elektoralnya, ada kalkulasi terkait dengan bagaimana terjadinya dukungan dari rakyat, kesiapan dari seluruh tim pemenangan. Yang jelas hari ini tim pemenangan nasional semakin memantapkan langkah-langkah strategisnya, termasuk persiapan pembentukan tim pemenangan di daerah-daerah, sehingga pada saat pendaftaran nanti visi misi calon presiden dan calon wakil presiden, tim pemenangan nasional itu semuanya siap untuk diserahkan. Yang saat ini sedang tahap finalisasi terkait dengan visi misi calon presiden dan calon wakil presiden. Apalagi kemarin Pak Ganjar sudah bercermin dengan menampilkan suatu gambaran tentang kepemimpinan yang harus dijalankan, amanahnya dari orang tuanya, amanah dari rakyat. Nah, ini menjadi suatu bangunan yang sangat penting tentang nilai-nilai moral dari pemimpin. Ya, silakan. Langsung ya, Mas. Langsung aja deh. Ya, Bapak-bapak Sekjen sekalian, saya Rian dari kompas.com. Mau nanya aja, apakah update rapat hari ini ada juga update terkait posisi-posisi dari TPN, misalnya seperti wakil ketua selain bendahara dan struktural elit lainnya. Nah, apakah sudah ada di dalam rapat hari ini, dan mungkin bisa diupdate Mas dan Bapak sekalian itu, apakah juga ada info update terkait partai politik yang bakal merapat lagi nih ke mengusung Mas Ganjar nih, karena kan kemarin kita tahu bersama bahwa Partai Demokrat yang sebelumnya digadang-gadang bakal merapat ini kan kemudian malah ke Pak Prabowo. Nah, apakah ada update itu, Mas? Terima kasih sebelumnya. Saudara, para petinggi partai politik pengusung Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres mendatang menggelar pertemuan pada Rabu 20 September 2023. Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto kemudian membocorkan hasil pertemuan tersebut. Yandri menegaskan pertemuan para sekjen parpol anggota Koalisi Indonesia Maju tersebut tidak membahas soal sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. Hal ini karena cawapres merupakan hak para ketua umum. Ia lalu mengatakan pertemuan antara para sekjen ini membahas soal program-program pemenangan Prabowo. Yandri menambahkan para petinggi parpol Koalisi Indonesia Maju tersebut telah membentuk kelompok kerja terkait konten yang akan dikampanyekan oleh Prabowo. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen Partai Golkar, Ludwig F. Paulus, setelah pertemuan tertutup para petinggi parpol KIM selama kurang lebih 3 jam di DPP Partai Golkar Jakarta Barat. Mereka membentuk tim konten 17845 yang berfilosofi 17 program prioritas, 8 program cepat, dan 45 pakar yang akan mengawasi untuk membentuk konten. Dari tataran strategis sampai tataran operasional itu narasi yang dibangun sama, dan dari waktu ke waktu tentunya itu sama, tidak berubah-ubah, tetapi tentunya ada rel-rel yang harus disebut. Kemudian apa produk yang kita harapkan dari ini? Kita harapkan produknya yang diharapkan dalam waktu tidak berlama, karena gini ya, tadi mungkin sudah dengar Komisi 2 dengan KPU telah menyepakati bahwa waktu pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden adalah tanggal 19
Oktober ya. Setelah itu akan ada tentunya itu termasuk verifikasi di situ. Setelah itu akan memasuki penetapan. 3 hari dari waktu penetapan yaitu kira-kira 23 November sudah mulai kampanye. 26 itu sudah penetapannya. 28 mulai kampanye. 28 artinya waktu sudah sangat mendesak, sehingga pokja konten ini memang dikejar kita ya untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Nah, digunakan apa produk-produknya? Kita juga sudah sepakati tadi. Pertama, kita gunakan untuk penyusunan visi dan misi. Saudara, beberapa waktu lalu Baca Pres Prabowo Subianto sempat diterpa berita bohong yang menyebut dirinya melakukan penamparan dan mencekik terhadap wamen. Konten itu satu diantaranya dibagikan oleh Rudy S. Kamri melalui kanal YouTube Kanal Anak Bangsa. Kini Rudy S. Kamri telah meminta maaf dan memilih untuk menghapus konten hoax soal Prabowo. Permintaan maaf itu disampaikan oleh Rudy Kamri melalui kanal YouTube-nya. Rudy S. Kamri tersadar setelah mendapatkan informasi dan klarifikasi dari berbagai pihak, termasuk penjelasan dari Presiden. Informasi di konten yang dibuatnya ternyata tidak benar. Ia meminta maaf kepada Prabowo Subianto lantaran sudah begitu saja mempercayai informasi di kanal YouTube Seaworld TV. Rudy menyatakan pihaknya tetap berkomitmen tidak akan menyebarkan hoax dan fitnah. Menurutnya, hal ini adalah pembelajaran yang terbaik untuk dirinya secara pribadi dan kanal Anak Bangsa. Diketahui saudara, buntut penyebaran konten itu, relawan Prabowo Mania 08 telah berencana untuk melaporkan penyebarnya ke kepolisian. Namun masih belum diketahui akankah Rudy S. Kamri masih dilaporkan selesai membuat permintaan maaf ke Prabowo. Rudy S. Kamri diketahui menjadi pegiat media sosial yang turut menyebarkan berita bohong Prabowo Subianto menampar dan mencekik wamen. Namun kini Rudy telah menyampaikan permintaan maaf terkait penyebaran tersebut serta mengakui kesalahannya, yakni begitu saja mempercayai berita di Seaworld TV. Rudy S. Kamri ternyata bukanlah sosok yang asing. Ia memiliki banyak kontroversi sebelumnya. Rudy S. Kamri pernah berseteru dengan pendiri Partai Demokrat yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Rudy dianggap tidak sopan terhadap SBY dalam kasus sumbangan Mukidi senilai 2 triliun rupiah lalu. Hal ini karena Rudy membandingkan SBY dengan almarhum Mukidi Tio. Rudy menyebut Mukidi menyumbang uang sementara SBY menyumbang doa. Ternyata sumbangan almarhum Mukidi Tio tersebut bohong dan Rudy menjadi bulan-bulanan politisi Partai Demokrat. Rudy S. Kamri juga pernah berseteru dengan keluarga Yusuf Kala. Ia bahkan dilaporkan ke polisi oleh keluarga Yusuf Kala karena dianggap mencemarkan nama JK. Rudy juga pernah menyenggol Ridwan Kamil atas pembangunan Masjid Al-Mumtaz di Islamic Center Cimaung, Kabupaten Bandung. Ia menyebut Ridwan Kamil mengemis dana untuk pembangunan masjid tersebut.
Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, belakangan mulai santer dibahas isu duet antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 mendatang. Hal ini untuk mewujudkan dua paslon untuk Pilpres mendatang. Terkait isu tersebut, Ganjar Pranowo kemudian buka suara. Ia mengatakan peluang duet Ganjar Prabowo di Pilpres 2024 mungkin saja terjadi. Menurutnya, semua peluang masih bisa terjadi sebelum KPU menetapkan. Hal itu Ganjar sampaikan saudara saat ditemui di gedung High-End Jakarta Pusat pada Rabu 20 September 2023. Meski begitu, Ganjar enggan mengomentari cawapres pendampingnya sudah mengerucut pada satu nama, yakni Menko Polhukam Mahfud MD. Sementara itu, saudara Sekjen PDIP Hasto Kristianto memastikan akan ada kejutan untuk mengumumkan bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Namun Hasto tidak memberikan bocoran sosok tersebut. Hasto kemudian menambahkan pengumuman cawapres akan dilakukan, tinggal menunggu momennya saja. Bisa jadi sebelum atau justru saat masa pendaftaran capres-cawapres. Berbagai aspek yang sifatnya strategis. Ada elemen of surprise-nya, ada kalkulasi elektoralnya, ada kalkulasi terkait dengan bagaimana terjadinya dukungan dari rakyat, kesiapan dari seluruh tim pemenangan. Yang jelas hari ini tim pemenangan nasional semakin memantapkan langkah-langkah strategisnya, termasuk persiapan pembentukan tim pemenangan di daerah-daerah, sehingga pada saat pendaftaran nanti visi misi calon presiden dan calon wakil presiden, tim pemenangan nasional itu semuanya siap untuk diserahkan. Yang saat ini sedang tahap finalisasi terkait dengan visi misi calon presiden dan calon wakil presiden. Apalagi kemarin Pak Ganjar sudah bercermin dengan menampilkan suatu gambaran tentang kepemimpinan yang harus dijalankan, amanahnya dari orang tuanya, amanah dari rakyat. Nah, ini menjadi suatu bangunan yang sangat penting tentang nilai-nilai moral dari pemimpin. Ya, silakan. Langsung ya mas, langsung aja deh. Ya, bapak-bapak sekjen sekalian, saya Rian dari kompas.com. Mau nanya aja, apakah update rapat hari ini ada juga update terkait posisi-posisi dari TPN, misalnya seperti wakil ketua, selain bendahara dan struktural elit lainnya, nah apakah sudah ada di dalam rapat hari ini, dan mungkin bisa diupdate mas dan bapak sekalian itu, apakah juga ada info update terkait partai politik yang bakal merapat lagi nih ke mengusung Mas Ganjar nih, karena kan kemarin kita tahu bersama bahwa Partai Demokrat yang sebelumnya digadang-gadang bakal merapat ini kan kemudian malah ke Pak Prabowo. Nah, apakah ada update itu mas? Terima kasih sebelumnya. Saudara, para petinggi partai politik pengusung Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres mendatang menggelar pertemuan pada Rabu 20 September 2023. Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto kemudian membocorkan hasil pertemuan tersebut. Yandri menegaskan pertemuan para sekjen parpol anggota Koalisi Indonesia Maju tersebut tidak membahas soal sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. Hal ini karena cawapres merupakan hak para ketua umum. Ia lalu mengatakan pertemuan antara para sekjen ini membahas soal program-program pemenangan Prabowo. Yandri menambahkan para petinggi parpol Koalisi Indonesia Maju tersebut telah membentuk kelompok kerja terkait konten yang akan dikampanyekan oleh Prabowo. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen Partai Golkar, Ludwig F. Paulus, setelah pertemuan tertutup para petinggi parpol KIM selama kurang lebih 3 jam di DPP Partai Golkar Jakarta Barat.
Mereka membentuk tim konten 17845 yang berfilosofi 17 program prioritas, 8 program cepat, dan 45 pakar yang akan mengawasi untuk membentuk konten. Dari tataran strategis sampai tataran operasional itu narasi yang dibangun sama, dan dari waktu ke waktu tentunya itu sama, tidak berubah-ubah, tetapi tentunya ada rel-rel yang harus disebut. Kemudian apa produk yang kita harapkan dari ini? Kita harapkan produknya yang diharapkan dalam waktu tidak berlama, karena gini ya, tadi mungkin sudah dengar Komisi 2 dengan KPU telah menyepakati bahwa waktu pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden adalah tanggal 19 sampai 5 Oktober ya. Setelah itu akan ada tentunya itu termasuk verifikasi di situ. Setelah itu akan memasuki penetapan. 3 hari dari waktu penetapan yaitu kira-kira 23 November sudah mulai kampanye. 26 itu sudah penetapannya. Mulai kampanye. 28 artinya waktu sudah sangat mendesak, sehingga pokja konten ini memang dikejar kita ya untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Nah, digunakan apa produk-produknya? Kita juga sudah sepakati tadi. Pertama, kita gunakan untuk penyusunan visi dan misi. Saudara, beberapa waktu lalu Baca Pres Prabowo Subianto sempat diterpa berita bohong yang menyebut dirinya melakukan penamparan dan mencekik terhadap wamen. Konten itu satu diantaranya dibagikan oleh Rudy S. Kamri melalui kanal YouTube Kanal Anak Bangsa. Kini Rudy S. Kamri telah meminta maaf dan memilih untuk menghapus konten hoax soal Prabowo. Permintaan maaf itu disampaikan oleh Rudy Kamri melalui kanal YouTube-nya. Rudy S. Kamri tersadar setelah mendapatkan informasi dan klarifikasi dari berbagai pihak, termasuk penjelasan dari Presiden. Informasi di konten yang dibuatnya ternyata tidak benar. Ia meminta maaf kepada Prabowo Subianto lantaran sudah begitu saja mempercayai informasi di kanal YouTube Seaworld TV. Rudy menyatakan pihaknya tetap berkomitmen tidak akan menyebarkan hoax dan fitnah. Menurutnya, hal ini adalah pembelajaran yang terbaik untuk dirinya secara pribadi dan kanal Anak Bangsa. Diketahui saudara, buntut penyebaran konten itu, relawan Prabowo Mania 08 telah berencana untuk melaporkan penyebarnya ke kepolisian. Namun masih belum diketahui akankah Rudy S. Kamri masih dilaporkan selesai membuat permintaan maaf ke Prabowo. Rudy S. Kamri diketahui menjadi pegiat media sosial yang turut menyebarkan berita bohong Prabowo Subianto menampar dan mencekik wamen. Namun kini Rudy telah menyampaikan permintaan maaf terkait penyebaran tersebut serta mengakui kesalahannya, yakni begitu saja mempercayai berita di Seaworld TV. Rudy S. Kamri ternyata bukanlah sosok yang asing. Ia memiliki banyak kontroversi sebelumnya. Rudy S. Kamri pernah berseteru dengan pendiri Partai Demokrat yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Rudy dianggap tidak sopan terhadap SBY dalam kasus sumbangan Mukidi senilai 2 triliun rupiah lalu. Hal ini karena Rudy membandingkan SBY dengan almarhum Mukidi Tio. Rudy menyebut Mukidi menyumbang uang sementara SBY menyumbang doa. Ternyata sumbangan almarhum Mukidi Tio tersebut bohong dan Rudy menjadi bulan-bulanan politisi Partai Demokrat. Rudy S. Kamri juga pernah berseteru dengan keluarga Yusuf Kala.
Ia bahkan dilaporkan ke polisi oleh keluarga Yusuf Kala karena dianggap mencemarkan nama JK. Rudi juga pernah menyenggol Ridwan Kamil atas pembangunan Masjid Al-Mumtaz di Islamic Center Cimaung, Kabupaten Bandung. Ia menyebut Ridwan Kamil mengemis dana untuk pembangunan masjid tersebut. Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, belakangan mulai santer dibahas isu duet antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 mendatang. Hal ini untuk mewujudkan dua paslon untuk Pilpres mendatang. Terkait isu tersebut, Ganjar Pranowo kemudian buka suara. Ia mengatakan peluang duet Ganjar Prabowo di Pilpres 2024 mungkin saja terjadi. Menurutnya semua peluang masih bisa terjadi sebelum KPU menetapkan. Hal itu Ganjar sampaikan saudara saat ditemui di gedung High-End Jakarta Pusat pada Rabu 20 September 2023. Meski begitu, Ganjar enggan mengomentari kemungkinan duet lebih lanjut. Ia lalu mengatakan nama cawapres pendampingnya sudah mengerucut pada satu nama, yakni Menko Polhukam Mahfud MD. Sementara itu, saudara Sekjen PDIP Hasto Kristianto memastikan akan ada kejutan untuk mengumumkan bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Namun Hasto tidak memberikan bocoran sosok tersebut. Hasto kemudian menambahkan pengumuman cawapres akan dilakukan, tinggal menunggu momennya saja. Bisa jadi sebelum atau justru saat masa pendaftaran capres-cawapres. Berbagai aspek yang sifatnya strategis. Ada elemen of surprise-nya, ada kalkulasi elektoralnya, ada kalkulasi terkait dengan bagaimana terjadinya dukungan dari rakyat, kesiapan dari seluruh tim pemenangan. Yang jelas hari ini tim pemenangan nasional semakin memantapkan langkah-langkah strategisnya, termasuk persiapan pembentukan tim pemenangan di daerah-daerah, sehingga pada saat pendaftaran nanti visi misi calon presiden dan calon wakil presiden, tim pemenangan nasional itu semuanya siap untuk diserahkan. Yang saat ini sedang tahap finalisasi terkait dengan visi misi calon presiden dan calon wakil presiden. Apalagi kemarin Pak Ganjar sudah bercermin dengan menampilkan suatu gambaran tentang kepemimpinan yang harus dijalankan, amanahnya dari orang tuanya, amanah dari rakyat. Nah, ini menjadi suatu bangunan yang sangat penting tentang nilai-nilai moral dari pemimpin. Ya, silakan. Langsung aja mas, langsung aja deh. Ya, Bapak-bapak sekjen sekalian, saya Rian dari Kompas.com. Mau nanya aja, apakah update rapat hari ini ada juga update terkait posisi-posisi dari TPN, misalnya seperti wakil ketua selain bendahara dan struktural elit lainnya. Nah, apakah sudah ada di dalam rapat hari ini, dan mungkin bisa diupdate Mas dan Bapak sekalian itu, apakah juga ada info update terkait partai politik yang bakal merapat lagi nih ke mengusung Mas Ganjar nih, karena kan kemarin kita tahu bersama bahwa Partai Demokrat yang sebelumnya digadang-gadang bakal merapat ini kan kemudian malah ke Pak Prabowo. Nah, apakah ada update itu Mas? Terima kasih sebelumnya.
Saudara, para petinggi partai politik pengusung Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres mendatang menggelar pertemuan pada Rabu 20 September 2023. Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto kemudian membocorkan hasil pertemuan tersebut. Yandri menegaskan pertemuan para sekjen parpol anggota Koalisi Indonesia Maju tersebut tidak membahas soal sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. Hal ini karena cawapres merupakan hak para ketua umum. Ia lalu mengatakan pertemuan antara para sekjen ini membahas soal program-program pemenangan Prabowo. Yandri menambahkan para petinggi parpol Koalisi Indonesia Maju tersebut telah membentuk kelompok kerja terkait konten yang akan dikampanyekan oleh Prabowo. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen Partai Golkar, Ludwig F. Paulus, setelah pertemuan tertutup para petinggi parpol KIM selama kurang lebih 3 jam di DPP Partai Golkar Jakarta Barat. Mereka membentuk tim konten 17845 yang berfilosofi 17 program prioritas, 8 program cepat, dan 45 pakar yang akan mengawasi untuk membentuk konten. Dari tataran strategis sampai tataran operasional, itu narasi yang dibangun sama. Dan dari waktu ke waktu tentunya itu sama, tidak berubah-ubah, tetapi tentunya ada rel-rel yang harus disebut. Kemudian apa produk yang kita harapkan dari ini? Kita harapkan produknya yang diharapkan dalam waktu tidak berlama, karena gini ya, tadi mungkin sudah dengar Komisi 2 dengan KPU telah menyepakati bahwa waktu pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden adalah tanggal 19 sampai 25 Oktober ya. Setelah itu akan ada tentunya itu termasuk verifikasi di situ. Setelah itu akan memasuki penetapan. 3 hari dari waktu penetapan yaitu kira-kira 23 November sudah mulai kampanye. 26 itu sudah penetapan. Mulai kampanye. 28 artinya waktu sudah sangat mendesak, sehingga pokja konten ini memang dikejar kita ya untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Nah, digunakan apa produk-produknya? Kita juga sudah sepakati tadi. Pertama, kita gunakan untuk penyusunan visi dan misi. Saudara, beberapa waktu lalu Baca Pres Prabowo Subianto sempat diterpa berita bohong yang menyebut dirinya melakukan penamparan dan mencekik terhadap wamen. Konten itu satu diantaranya dibagikan oleh Rudy S. Kamri melalui kanal YouTube Kanal Anak Bangsa. Kini Rudy S. Kamri telah meminta maaf dan memilih untuk menghapus konten hoax soal Prabowo. Permintaan maaf itu disampaikan oleh Rudy Kamri melalui kanal YouTube-nya. Rudy S. Kamri tersadar setelah mendapatkan informasi dan klarifikasi dari berbagai pihak, termasuk penjelasan dari Presiden. Informasi di konten yang dibuatnya ternyata tidak benar. Ia meminta maaf kepada Prabowo Subianto lantaran sudah begitu saja mempercayai informasi di kanal YouTube Seaworld TV. Rudy menyatakan pihaknya tetap berkomitmen tidak akan menyebarkan hoax dan fitnah. Menurutnya, hal ini adalah pembelajaran yang terbaik untuk dirinya secara pribadi dan kanal Anak Bangsa. Diketahui saudara, buntut penyebaran konten itu, relawan Prabowo Mania 08 telah berencana untuk melaporkan penyebarnya ke kepolisian. Namun masih belum diketahui akankah Rudy S. Kamri masih dilaporkan selesai membuat permintaan maaf ke Prabowo.
Rudi Eskamri diketahui menjadi pegiat media sosial yang turut menyebarkan berita bohong Prabowo Subianto menampar dan mencekik Waman. Namun kini Rudi telah menyampaikan permintaan maaf terkait penyebaran tersebut serta mengakui kesalahannya, yakni begitu saja mempercayai berita di Seaworld TV. Rudi Eskamri ternyata bukanlah sosok yang asing. Ia memiliki banyak kontroversi sebelumnya. Rudi Eskamri pernah berseteru dengan pendiri Partai Demokrat yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Rudi dianggap tidak sopan terhadap SBY dalam kasus sumbangan Mukidi senilai 2 triliun rupiah lalu. Hal ini karena Rudi membandingkan SBY dengan almarhum Mukidi Tio. Rudi menyebut Mukidi menyumbang uang sementara SBY menyumbang doa. Ternyata sumbangan almarhum Mukidi Tio tersebut bohong dan Rudi menjadi bulan-bulanan politisi Partai Demokrat. Rudi Eskamri juga pernah berseteru dengan keluarga Yusuf Kala. Ia bahkan dilaporkan ke polisi oleh keluarga Yusuf Kala karena dianggap mencemarkan nama JK. Rudi juga pernah menyenggol Ridwan Kamil atas pembangunan Masjid Al-Mumtaz di Islamic Center Cimaung, Kabupaten Bandung. Ia menyebut Ridwan Kamil mengemis dana untuk pembangunan masjid tersebut. Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, belakangan mulai santar dibahas isu duet antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 mendatang. Hal ini untuk mewujudkan dua paslon untuk Pilpres mendatang. Terkait isu tersebut, Ganjar Pranowo kemudian buka suara. Ia mengatakan peluang duet Ganjar Prabowo di Pilpres 2024 mungkin saja terjadi. Menurutnya semua peluang masih bisa terjadi